Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan izin Allah, karunia Allah, taufik dan hidayah Allah, kita dipertemukan lagi oleh Allah di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan atau mengikuti serangkaian daripada rutinitas kita, yang mana pada pagi hari ini di minggu yang pertama bulan awal Agustus, yaitu kajian atau pengajian Kitabullah Al-Quranul Karim, yaitu tafsir Al-Quranul Karim, dengan harapan mudah-mudahan Allah meridhai kita, menyayangi kita, selalu memberikan hidayah dan taufiknya buat diri kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap mudah-mudahan kita selalu mencintai baginda Rasul. Demikian pula halnya Rasulullah pun mencintai kita, walaupun jarak memisahkan kita 14 abad yang silam. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasul atas izin Allah. Dan tentunya kita selalu berharap mudah-mudahan karunia Allah selalu menghampiri kita. Semoga kita bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah SAW dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian tafsir Al-Quranul Karim bulan lalu kita berbicara tentang masalah keluarganya Sayyidina Imran. Imran di sini bukan nabi. Beliau seorang imam, pemimpin daripada masyayikh yang menjadi syekhnya orang-orang para imam yang mengabdi Baitul Maqdis sezaman dengan Nabi Zakaria. Istri daripada Sayyidina Imran ini, walaupun beliau bukan seorang nabi, orang yang soleh, nanti akan memiliki keturunan nabi juga, yaitu siapa? Yaitu cucunya yang bernama Nabi Allah Isa. Nah, ini istri daripada Nabi Allah Imran ini bersaudara kandung dengan istri Nabi Allah Zakaria. Jadi istri daripada Imran namanya Hannah binti Faqud. Nah, itu nama orang dulu tuh bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kemudian bersaudara kandung dengan Insya binti Faqud, juga istri daripada Nabi Allah Zakaria. Nah, itu silsilahnya. Nah, antara Imran dengan Nabi Allah Zakaria sama-sama terlambat memiliki anak. Nah, sama-sama terlambat. Nah, inilah cerita daripada Sayyidina Imran, imamnya daripada para imam, para ulama di Baitul Maqdis di wilayah Palestina, yaitu masjid yang kecil itu, bukan Masjid Kubah emas itu, bukan. Itu Masjid Kubah emas itu dibangun oleh pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi Baitul Maqdis itu 100 meter kurang lebih di sebelah kiri. Di sana ada batu, sudah yang jelaskan, biar tidak keliru. Batu dari sanalah Rasulullah itu mi'raj ke langit, dan batunya itu masih sampai sekarang. Nah, itu dari sana. Nah, itu jadi Allah sudah menjelaskan bahwa Allah, semuanya Allah itu memilih. Nah, itu kehendak Allah, memilih daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya. Begitu juga sampai ke Sayyidina Imran. Jadi Imran pada masanya siapa? Pada masanya itu akan menjelang lahirnya Nabi Isa, yaitu pada masa siapa? Pada masa Nabi Zakaria. Nah, itu bukan Imran daripada orang tuanya Nabi Musa, karena jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa, dengan Imran ini kakeknya daripada Nabi Isa, itu jaraknya 1800 tahun silam.
Kalau kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun masih dekat termasuk. Nah ini jarak daripada Nabi Musa dengan Nabi Isa itu jauh lagi. Nah itu adalah kehendak Allah. Jadi Allah pilihkan semua itu yang tersebut, termasuk Sayyidina Imran, walaupun beliau bukan seorang nabi, dimuliakan, dibikinkan lebih afdal pada masanya, alal alamin, pada seluruh sekalian alam. Tapi bukan alam yang sekarang, pada masa beliau hidup. Jadi tidak ada mengalahkan kemuliaan, keistimewaan daripada Sayyidina Imran. Contohnya kemuliaannya apa? Dia bisa memiliki anak lewat punya cucu seorang nabi tanpa proses pernikahan daripada anaknya yang bernama siapa? Siti Maryam. Nah, pada saat inilah akan kita lanjutkan keterangan daripada firman Allah yang menceritakan tentang proses kelahiran daripada Siti Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari bernaungnya, berteduhnya daripada istri daripada Sayyidina Imran di bawah pohon, melihat burung, seekor burung memberikan makan kepada anak ayam, yaitu disantuni, disayangi. Terbetiklah hatinya sebagai seorang ibu yang sudah berumur tua sekali, 90 tahunan lebih. Tidak memiliki anak, jadi kepingin punya anak. Jadi berdoalah, ya Allah. Itu dia berdoa, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar seandainya aku hamil memiliki anak, maka aku akan persembahkan kepada anakku yang akan lahir, jika engkau mengabulkan permohonanku, maka akan aku persembahkan menjadi pelayan, jadi pengabdi di Baitul Maqdis. Kalau orang jadi pelayan di Baitul Maqdis, maka dia tidak akan ikut campur urusan duniawi. Jadi urusannya ibadah saja. Jadi pelayan bagi para jamaah yang melaksanakan ibadah di Baitul Maqdis. Jadi dia tidak mau kerja masalah dunia, tidak mau. Jadi itu sudah ketentuannya. Ini kurang lebih ada 29. Nah, imamnya ini yaitu adalah Sayyidina Imran. Nah, itu termasuk daripada Nabi Allah Zakaria pun menjadi imam di sana, tapi tetap jadi pemimpinnya adalah Sayyidina Imran. Fataqabbal minni, maka terimalah doaku ya Allah, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha pendengar, al-alim, maha mengetahui sedetail daripada niat. Jadi bukan ucapan maksud alim di sini. Ini alim ini sedetail terperinci ini biar kita tahu perbedaannya. Kalau arif jadi yang lahiriah yang diketahui, tapi kalau alim yang gaib pun ketahuan. Jadi niat yang tidak nampak di hati itu, apa niat saya sebenarnya bernazar ini ya Allah, engkau tahu sedetail-detailnya. Nah itu Allah maha tahu, tapi kita tidak tahu. Makanya Allah itu maha alim sekali, jadi tahu sedetail-detailnya. Nah kemudian ketika dia sudah bernazar ini, wahalaka Imran, meninggal dunialah ini Imran, imamnya daripada masyayikh yang ada di Baitul Maqdis, para pendeta lah istilahnya. Meninggal dunialah beliau. Jadi tidak tahu istrinya hamil ini, tidak tahu beliau itu. Jadi meninggal dunia. Lalu kemudian pada saat sudah dalam keadaan hamil, wahasat biha alham, jadi merasa bahwa dirinya hamil. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Dan manakala wada'atha, Hannah melahirkan seorang anak, jadi Allah mengabulkan doanya. Jadi senang dia. Falamma wada'atha, kemudian lahirlah. Jadi dia melahirkan seorang anak. Nah ini yaitu anak perempuan ternyata. Qalat, ini mu'tadzirah. Jadi lalu kemudian dia mengeluh kesah karena tidak sesuai dengan harapan. Padahal yang diinginkan oleh daripada Hannah ini, istri Imran ini adalah seorang anak laki-laki agar bisa dipersembahkan menjadi pengabdi di Baitul Maqdis. Karena rata-rata yang namanya mengabdi di Baitul Maqdis itu harus laki-laki, karena laki-laki itu sesuai dari segi apa? Liquwwatihi. Jadi kekuatannya, karena berat namanya mengabdi itu.
apalagi di tempat ibadah sebagai pelayan. Itu berat, itu perlu kekuatan, sementara perempuan tidak pantas, tidak cocok. Kemudian apalagi auratnya, karena dia perempuan itu adalah aurat, makanya itu semua wajib ditutup, tidak boleh kelihatan di luar-luar sembarangan. Itu ketika keluar itu pun wajib ketutup dari ujung kaki sampai ujung rambut, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah itu sementara sebagai pelayan itu tidak bisa. Tentu akan kebuka nanti auratnya ketika bersih-bersih atau ngapain menjadi pelayan, itu akan nampak oleh para jamaah. Jadi tidak pantas. Belum lagi kekurangannya apa? Nah ini menurut pandangan kita sebagai manusia, pandangan daripada si Hannah ini, ibunya Siti Maryam, pandangan manusiawi itu ya memang seperti itu, tapi Allah lain lagi pandangannya. Tapi Allah tetap kasih perempuan. Ya Allah tidak pantas, jadi mengeluh. Ya wajar saja, karena manusia itu jangkauan pikirannya terbatas, tidak mampu menjangkau kehendak Allah. Belum lagi nanti ketika dia hamil, atau umpamanya ketika dia keluar darah haid dan nifas. Nah itu kan tidak boleh masuk ke dalam Baitul Maqdis. Nah ini permasalahan lagi. Nah itu makanya qalat, itulah kata-katanya itu Sayyidina Hannah ini. Qalat, jadi katanya itu, Rabbi ya Tuhanku, inni wada'tuha untha, ternyata yang aku lahirkan ini perempuan, padahal permintaanku laki-laki. Dari kata-kata pengabdi itu jelas itu maksud dan tujuannya adalah anak laki-laki. Ternyata keinginan saya ini tidak sama dengan kehendak Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at. Jadi Allah tu lebih tahu apa yang Allah kasih kepada hambanya, itu Allah tu lebih tahu kemaslahatan dan kemuliaan itu. Itu hikmahnya. Sesuatu yang kita minta itu kadang-kadang tidak sama dengan keinginan kita. Kenapa tidak sama? Karena Allah tu lebih tahu mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih bagus daripada apa yang kita minta. Makanya kita jangan mengeluh, jangan kecewa. Jadi apapun sebisa mungkin, seusaha mungkin kita lapang dada menerima, karena itu apa yang Allah kasih pasti lebih bagus, pasti lebih cocok dan lebih pantas dari apa yang kita harapkan. Karena Allah tuh alim, lebih tahu ke depannya kayak apa. Persis seperti kasus daripada Hannah yang dia minta laki-laki, justru dikasih perempuan dan tidak pantas mengabdi. Nah ini, tapi Allah berkehendak pantas saja. Kenapa tidak pantas? Nah, dikasih perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu dari apa yang ia lahirkan, daripada apa yang Allah berikan, daripada apa yang ia minta. Nah ini tetap ini harus jalan, walaupun tidak pantas menurut logika manusia. Mana pantas seorang perempuan menjadi pengabdi di tempat ibadah, karena berlawanan. Walaysa dzakaru kal untha, tidaklah laki-laki yang aku harapkan itu sesuai dengan apa yang aku lahirkan, yang engkau berikan ternyata perempuan. Tapi kata Allah itu apa? Saya lebih tahu kemaslahatannya, dan saya lebih mengerti, lebih paham. Lihat nanti akan muncul kekuasaan Allah di kemudian hari, dan ini perempuan yang aku berikan kepadamu wahai Hannah, ini akan lebih mulia daripada manusia-manusia yang ada di jagat raya alam ini. Dari sejak dia lahir itu sudah ada keistimewaan pada diri Siti Maryam. Wa inni samaituha Maryama, dan aku beri nama dia adalah Maryam. Ya wallahu alam, ini nama bukan nama Arab ini. Ini nama daripada Bani Israel. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah ini akan muncul keistimewaan pada saat kelahirannya ini. Aku beri nama saja Maryam karena dia seorang perempuan. Wa inni u'idzuha bika, dan aku bermohon kepada engkau ya Allah, berlindung kepada engkau ya Allah, untuk melindungi daripada Siti Maryam ini yang baru lahir ini, wa dzurriyyataha, dan keturunannya. Dan siapa itu? Nabi Allah Isa. Kalau dia memiliki anak nanti, aku juga bermohon kepada engkau ya Allah, minasyaitonir rajim, daripada godaan syaitan yang terkutuk. Contohnya mana? Ketika Siti Maryam ini lahir, lazimnya kalau anak bayi lahir itu pasti nangis. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, pada saat bayi itu lahir pasti dia dipegang oleh syaitan. Pada saat dipegang oleh syaitan, pas dia keluar itu, dia menangis, berteriak itu sabda Rasulullah.
Nah itu pas dia lahir manusia ke alam dunia yang fana ini, dia nangis. Kenapa pada saat dia dipegang untuk menjadi apa namanya itu, untuk menjadi calon daripada kelompok-kelompoknya para syaitan dan iblis. Nah ini untuk dijebak supaya menjadi ahli neraka, nanti menjadi orang rusak. Nah itu dipegang. Nah sementara karena doa daripada ibunya Siti Maryam ini yang bernama Hannah ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, akhirnya ketika Siti Maryam ini lahir tidak bisa dipegang oleh syaitan. Makanya Siti Maryam ini satu-satunya manusia aneh pada saat lahir ke dunia yang fana ini, selain para nabi, dia itu tidak nangis. Karena semua manusia itu pasti nangis. Nabi enggak nangis. Kemudian ini perempuan satu-satunya ini Siti Maryam ini yang tidak nangis. Kemudian ketika lahir itu anaknya yang bernama Nabi Allah Isa juga tidak nangis. Jadi aman dia itu, Jadi tidak bisa sampai sempat kepegang oleh syaitan. Makanya ketika lahir itu tidak nangis. Jadi kalau ada bayi baru lahir kemudian dia tidak nangis, teriak-teriak, itu artinya apa? Berarti dia tidak kepegang oleh syaitan. Makanya itu kita akan coba nanti ketika istri kita hamil, rajin mendoakan ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Siapa tahu ketika dia lahir itu tidak sempat kepegang oleh syaitan dan dia tidak nangis. Nah ini walaupun dipopok, memang sih ada katanya dokter atau bidan tuh kenapa dia harus nangis biar ketahuan. Nah ini mohon maaf, seribu maaf, apakah dia bisu apakah tidak, kadang dipukul pantatnya itu supaya biar dia nangis. Tapi kalau dia belum tentu. Bisa jadi dia tidak nangis itu karena tidak sempat dipegang oleh syaitan. Nah itu. Jadi dia tidak nangis. Itu bisa saja suatu saat. Itu sampai sekarang enggak tahu apakah ada apakah enggak, tersendiri enggak tahu. Apakah ada yang kelahirannya kayak Siti Maryam dengan sama kayak Nabi Allah Isa wallahu a'lam bishawab. Itu tidak nangis. Nah ini yang aneh. Begitu juga para anbiya. Nah itu berkah daripada doa ini. Wa ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Cuman kebanyakan kita mendoakan anak kita ketika akikoh saja pakai ini ayat. Nah ini kan dah lewat, udah 7 hari. Mestinya itu ketika sebelum lahir itu doakan, selawatin, doakan. Nah itu selawatin, doakan. Perutnya itu bila-bila perlu dipegang. Karena ini anak ini dia sudah bisa mendengar. Bacakan ayat Al-Quran, sering bacain salawat, bacain doa ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, biar ketika lahir itu aman, selamat. Dan ini mujarab, Pak. Mujarab. Gara-gara kita mendoakan selawat, kuat-kuatin tuh perutnya, sesar tuh enggak jadi. Yang mestinya perkiraan dokter itu lahirnya 8 jam kemudian, hitungan menit lahir. Dan ini fakta, bukan hayalan. Ini langsung di depan mata terjadi. Nah itu makanya ketika ada yang nyari-nyari nanya gitu kepada saya sendiri, tak bilang bacain aja selawat tuh perutnya aman, coba aja, insya Allah saya gituin aja. Nanti dia lahir sendiri, diurut-urut aja lahir sendiri. Nggak perlu repot-repot pakai sesar atau apa ketakutan atau enggak usah. Dan ini berkali-kali terbukti macam seperti ini. Itulah kekuasaan Allah, bukan kehebatan orang berdoa, tidak, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini itu keajaiban yang Allah tampakkan. Nah itu sehingga tidak nangis. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan juga anak cucunya nanti. Nah itu dari setan yang terkutuk. Nah itu jadi aman. Nah, kemudian fataqabbalaha, lalu kemudian Allah menerima siapa? Yaitu nazarnya daripada ibunya Siti Maryam yang bernama Hannah, karena dia bernazar. Nah ini ketika sebelum proses penerimaan ini, sebelum Allah terima, dia membawa putrinya ini Siti Maryam yang masih bayi ini, dibawanya ke Baitul Maqdis, ke Sadnatul Masyayikh, Sadnatul daripada Baitul Maqdis, dari para imam yang jumlahnya 29 orang. Pemimpinnya itu adalah Imran, suaminya sendiri. Nah ketika dilihat anak ini membawa putrinya ke Baitul Maqdis, ini yang aneh satu-satunya
ada orang mengajukan daripada anaknya yang baru lahir ke Baitul Maqdis untuk mengabdi seumur hidupnya, ini adalah perempuan satu-satunya. Nah, akhirnya dilihat yang membawa ini anak ini adalah Hannah, istri daripada Imran, maka para imam itu langsung balap-balapan ingin untuk mengasuh ini bayi. Pada balap-balapan ingin mengambil sebagai anak angkat, diasuh agar supaya bisa nanti menjadi seorang pengabdi di Baitul Maqdis yang luar biasa, diajari segala macam. Ini pada balap-balapan, termasuk Nabi Allah Zakaria. Akhirnya ketika dilihat pada patanafasu, ini maka mereka berlomba-lomba para imam itu. Nah, ketika mereka berlomba-lomba, langsunglah Nabi Allah Zakaria itu mengatakan apa? Inni ahaqqu biha li'anna khalataha indi, kata beliau Nabi Allah Zakaria, saya lebih berhak kepada kalian semua wahai para imam Baitul Maqdis. Nah, ini dia mengatakan begitu. Enggak usah pada rebut-rebutan. Ini adalah punya saya lebih berhak. Kenapa? Li'anna khalataha indi, karena bibi daripada anak ini, siapa bibinya? Istrinya Nabi Allah Zakaria yang bernama Isya ini. Kan dia saudara kandung dengan Hannah, menjadi istrinya Nabi Allah Zakaria. Dia kan satu rumah dengan saya, istri saya, maka otomatis keponakannya itu buat saya, biar saya yang ngasuh, karena saya sebagai orang tuanya, bapaknya sudah meninggal dunia. Lalu kenapa dia rebut-rebutan? Karena ini yang lahir ini, yang dibawa ini adalah putri daripada imamnya pada masyayikh itu. Siapa? Imran yang sudah meninggal dunia itu. Makanya mereka rebut-rebutan. Nah, ini orang pasti orang soleh, karena bapaknya orang soleh, walaupun bukan seorang nabi, seorang imam. Nah, itu pada rebutan. Akhirnya ketika Nabi Allah Zakaria mengatakan bahwa beliau lebih berhak daripada semuanya, karena dia otomatis keponakan saya jadinya, karena dia itu keponakan istri saya. Nah, itu katanya. Akhirnya gimana? Tidak bisa. Nah, kata mereka itu tidak bisa, nggak adil. Pokoknya hatta naqtari'ah katanya, sehingga kita adu nasib dulu. Nah, adu nasib. Tak bisa, pokoknya langsung main rebut gitu. Pokoknya biar adil, walaupun engkau adalah termasuk pamannya, biar kita sama-sama adil, maka kita perlu adu nasib, diundi saja. Gimana caranya? Mari kita, ini para imam ini kan seorang ulama ahli Taurat, karena kitabnya kan Taurat waktu itu. Nabi Allah Musa sudah 1800 tahun yang silam itu menulis kitab Taurat. Jadi semua pada pegang pulpen. Kalau begitu gimana caranya? Kita ke sungai Yordania. Nah, ini Urdun. Nah, bahasa Arabnya Urdun. Nah, sekarang itu nama negaranya Yordania. Nah, di sana sungainya masih ada. Sampai sekarang itu perbatasan antara Israel dengan Yordania. Nah, itu di sana pulpen kita yang berat ini sebagai untuk nulis daripada Taurat itu kita buang ke sungai. Otomatis secara logika pulpen yang kita buang kan berat, otomatis tenggelam dan hilang, bisa jadi hanyut. Nah, gimana caranya pulpen kita ini yang berat ini tidak tenggelam, ataupun dia tenggelam lalu dia muncul lagi, ngambang istilahnya itu di atas air? Maka siapa yang pulpennya bisa begitu, yang tidak masuk logika ini, mengambang, maka otomatis dialah yang dapat untuk mengasuh daripada Maryam si bayi ini. Lalu kemudian mereka berangkat ke 29 para imam ini. Lalu kemudian mereka melepas itu pulpen mereka, semuanya terjatuh, termasuk daripada pulpen Nabi Allah Zakaria untuk menulis kitab Taurat. Ini dilepas juga di sungai. Satu riwayat mengatakan pakai anak panah saja, tapi itu qil, pendapat yang lemah sekali. Tapi yang kuat adalah pulpen untuk menulis kitab Taurat, identik dengan para ulama lebih menulis kitab suci. Nah, itu dilepas, ternyata yang utuh yang muncul ke permukaan ini ketika habis dilempar itu justru malah pulpennya Nabi Allah Zakaria. Yang lainnya itu hilang semua, tinggal pulpen Nabi Allah Zakaria yang muncul. Nah, di sanalah kelihatan Allah sudah menakdirkan bahwa pamannya sendiri atau suami daripada bibiknya yang bernama Aisyah inilah yang akan mengasuh daripada Siti Maryam. Jadi anak sendiri jadinya.
Nah, dialah yang dapat apa namanya itu, yang mendapat jatah, ya dia diberikan kuasa, diberikan kehendak oleh Allah untuk mengasuh daripada keponanya sendiri yang bernama Siti Maryam. Fataqabbalaha rabbuha, maka Allah pun menerima daripada nazar Hannah. Itu Allah terima karena sudah nazar sejak awal, jadi Allah terima. Jadi tidak rugi dia bernazar, tetap itu diserahkan ke Baitul Maqdis walaupun dia seorang perempuan. Itu kehendak Allah. Yang biasanya laki-laki, ini aneh, ini perempuan yang tidak pantas sekarang menjadi pantas. Kenapa? Karena Sayyidah Maryam ini jadikan perempuan suci yang betul-betul terjaga, yang di luar daripada kemampuan manusia, di luar logika manusia. Tapi Allah bisa membuat seorang perempuan yang tadinya tidak pantas sekarang pantas untuk mengabdi dan suci, aman dari segala macam nifas, aman dari segala macam daripada haid dan lain sebagainya. Jadi mampu. Fataqabbalaha rabbuha, maka Allah pun menerima daripada nazar ibunya itu. Berarti Allah sudah terima, jadi tidak ditolak. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan, jadi dengan yang baik. Jadi luar biasa, jadi dimuliakan. Jadi anaknya itu yang bernama Siti Maryam itu pun akhirnya dimuliakan oleh Allah, dan segala amal ibadahnya berupa daripada pengorbanan daripada Hannah itu Allah terima dengan sebaik-baiknya, dengan pahala yang berlipat ganda. Dan pun selanjutnya keturunan Maryam ini pun dijadikan barakah. Wa ambataha nabatan hasanan wa ansha'aha. Tapi di Al-Qur'an terjemahan yang sendiri heran, kok di sana itu diterjemahkan bahwa Allah merubah daripada Siti Maryam itu dengan akhlak yang baik, padahal bukan itu maksudnya. Jadi Allah menumbuhkan ambataha. Nah, itu ambataha itu artinya apa? Nasya'aha. Jadi Allah menumbuhkan, jadi berkembang tubuhnya itu di dalam asuhan Nabi Allah Zakaria itu dengan pertumbuhan yang sangat baik. Yang sangat baik itu apa? Beda dengan pertumbuhan manusia normal. Jadi ketika Nabi Allah Zakaria menerima itu Siti Maryam, lalu dibikinkan bilik, dibikinkan kamar di Baitul Maqdis, di masjid itu juga. Jadi tempat yang mulia khusus untuk Siti Maryam. Dan kemudian ada tangganya, jadi dibikin di atas. Siapapun tidak boleh naik ke atas itu kecuali Nabi Allah Zakaria. Nah, itu dibawakan makanan ke atas. Kemudian dibawakan alat perhiasannya karena dia seorang wanita. Apapun keperluan, kebutuhan daripada Siti Maryam itu dibawa oleh Nabi Allah Zakaria. Nanti wa ambataha nabatan hasanan. Nah, di tempat bilik itu Allah kemudian menumbuhkan jadi seperti manusia biasa, cuman ada perbedaan. Nabatan hasanan. Nabatan hasanan itu perkembangannya gimana? Kalau kita memiliki anak yang baru lahir, kita tahu perkembangannya dari bayi untuk menuju 1 tahun kan prosesnya lama. Untuk dia bisa jalan, ini kan 1 tahun. Nah, sementara Siti Maryam yang baru lahir ketika diserahkan ini 1 hari perkembangannya itu sama kayak bayi yang berumur 1 tahun. Jadi cepat bongsor dia. Itu Siti Maryam. Nah, kalau manusia yang Siti Maryam 1 hari pertumbuhannya itu sama mengejar seperti pertumbuhan manusia biasa itu adalah pertumbuhan yang 1 tahun. Kayak gimana? Berarti baru diserahin masih bayi sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan dan lain sebagainya. Nah, itu maksud dengan nabatan hasanah. Nah, itu tentu dari segi pendidikan akhlak segala macam ya tentu bagus. Karena sudah dididik oleh Nabi Allah Zakaria. Tapi ini masalah pertumbuhan badannya ini loh cepat sekali. 1 hari sekarang dia tidur, besoknya itu sudah kayak bayi berumur 1 tahun. Begitu juga seterusnya. Nah, itu wa kaffalaha Zakaria, kemudian diasuhlah oleh Nabi Allah Zakaria. Begitu seterusnya dididik, kemudian dikasih makan, dia naik ke atas dan ada keajaiban. Nah, ketika dia mengeluh kenapa yang lahir itu perempuan, makanya Allah jawab itu, saya lebih tahu dan saya akan menjadikan perempuan ini perempuan yang suci, lebih mulia, memiliki keistimewaan yang luar biasa daripada manusia di jagat raya alam ini. Nah, itu kata Allah, pokoknya kamu tidak tahu, nanti akan dibikinkan keajaiban, dibikinkan pertumbuhan yang super cepat luar biasa.
kemudian yang mulia, sangat paham, jenius, sangat mengerti, segala macam dia tahu. Lalu kemudian apa? Ketika diasuh oleh Nabi Allah Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, manakala Nabi Allah Zakaria itu seperti biasa masuk ke bilik daripada Siti Maryam untuk mengantar makanan dan minuman beserta pakaian untuk ganti segala macam di tempat mihrabnya itu, biliknya itu, karena mihrab di sini ada makna bilik, ada makna masjid, itu nanti ada keterangan di berikutnya. Wajada 'indaha rizqa, kagetlah ini Nabi Allah Zakaria pada saat melihara Maryam ini. Nabi Allah Zakaria belum memiliki anak. Usia beliau itu pada saat itu baru berumur 80 tahun. Nabi Allah Zakaria. Sementara istrinya si Isya ini umur 58 tahun. Jadi 80 tahun lawan 58 tahun, jaraknya jauh juga itu pernikahan itu. Belum punya anak juga, sudah tua juga. Dia mengasuh Siti Maryam. Lalu kemudian ketika dia masuk, nah ini baru berapa hari udah pintar ngomong. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Lalu kemudian ketika pada saat Nabi Allah seperti biasa masuk ke biliknya daripada Siti Maryam, lalu tiba-tiba dia mendapatkan di samping daripada Siti Maryam ini adalah rezeki. Rezeki apa? Buah-buahan. Dan buah-buahan pada saat itu yang dilihat oleh dilihat oleh Nabi Allah Zakaria yang ada di samping Siti Maryam ini adalah buah-buahan yang musim panas. Padahal pada saat itu musim dingin. Mestinya kalau pada musim dingin yang muncul itu adalah buah-buahan musim dingin. Ini enggak. Pada saat musim dingin justru malah yang sudah ada di samping Siti Maryam itu adalah buah-buahan musim panas. Nah begitu juga ketika munculnya musim panas, yang ada muncul di samping daripada Siti Maryam itu malah buah-buahan pada musim dingin. Nah inilah yang bingung, bikin Nabi Zakaria itu bingung. Ini kok aneh ya katanya. Langsung ada di sampingnya. Tidak ada yang bawa. Siapa yang bawa ini? Tidak mungkin yang lain masuk bawa buah-buahan kayak begini, makanan. Makanya dia bertanya, qala ya Maryam anna laki hadza. Lalu dia bertanya kepada Siti Maryam yang masih kecil ini, yang tumbuhnya itu cepat sekali itu, dan sudah pintar ngomong lagi, dalam baru berapa hari lahirnya. Anna laki hadza, min aina hadza? Itu makna anna laki hadza. Dari mana ini kamu dapatkan, dari mana datangnya hai Maryam? Qalat, maka Sayyidina Maryam pun menjawab, huwa min indillah. Ini rezeki ini datangnya dari Allah. Dari mana? Dari surga. Jadi Allah itu langsung datangkan itu tiap hari buah-buahan yang ada di surga itu. Surga itu sudah ada sampai sekarang. Dari zaman dulu sudah diciptakan, begitu pula neraka. Nah itu buah-buahan yang ada di surga itu yang Allah datangkan langsung, bukan dari dunia. Nah ini kayak makanya berlawanan arah. Jadi Allah ambilkan itu, bawakan buah-buahan yang musim dingin, padahal musim panas. Di dunia musim panas, tapi Allah kasih buah-buahan musim dingin. Nah ketika musim dingin Allah kasih buah-buahan untuk musim panas. Nah itu ngambilnya itu langsung dari surga. Jadi Allah berikan kepada saya itu buah-buahan tersebut. Nah itulah yang membuat Nabi Allah Zakaria, padahal beliau kan seorang nabi, mestinya nggak usah heran, tapi masih juga heran karena sifat manusiawi. Mestinya Nabi kan udah tahu kekuasaan Allah itu kayak apa, tapi masih ada rasa heran karena beliau seorang manusia sama seperti kita, walaupun beliau seorang nabi. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa bersusah payah. Min ghairi ta'abatin. Min ghairi ta'ab. Tanpa perlu bercapek-capek, bisa langsung cereng datang. Tidak perlu nyari. Nah begitulah terjadinya peristiwa Siti Maryam. Nah ketika melihat keajaiban seperti ini yang Allah sudah katakan kepada Hannah akan jadikan orang istimewa, maka muncul keajaiban-keajaiban. Pada saat munculnya keajaiban dan keanehan kekuasaan Allah yang di luar logika, maka Nabi Allah Zakaria pun akhirnya berpikir, kalau begitu saya kan tidak punya anak, umur saya kan 80 tahun, istri saya sudah 58 tahun, tapi belum memiliki anak. Berarti
Mampu dong Allah itu memberikan anak kepada saya yang di luar logika. Ini kan istri saya kan mandul. Mampu kan pasti mampu Allah itu memberikan anak kepada istri saya yang lagi mandul. Kenapa tidak mampu? Buktinya Siti Maryam aja bisa dibawain buah-buahan dari surga. Ya ini enggak masuk logika. Mampu Allah itu. Dan juga Allah itu mampu menumbuhkan, mengembangkan badannya daripada Maryam ini dalam satu hari kayak anak setahun umurnya. Nah ini enggak masuk logika. Berarti mampu. Kalau begitu saya dan istri saya ini lagi mandul tidak punya anak, pasti Allah tuh bisa. Nah kan gitu pikirannya Nabi Allah Zakaria. Nah kita sudah berpikir begitu, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Lalu Nabi Allah Zakaria pun akhirnya pas tengah malam beliau itu langsung bangun, langsung dia melakukan sholat di mihrab. Mihrab itu apa? Di masjid, bukan bilik di sini maknanya. Apa doanya? Yaitu minta anak. Nah ini masalah proses doanya Nabi Allah Zakaria, bagaimana seterusnya sampai Siti Maryam nanti akan memiliki anak, itu insya Allah nanti begitu juga Nabi Allah Zakaria kemudian nanti punya anak Yahya dengan mengimani Nabi Allah Yahya ini juga mengimani kelahiran daripada Nabi Isa yang dibilang dengan anak, dengan penciptaan, dengan kalimat. Apa yang dimaksud dengan bikalimatillah itu insyaallah nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya insyaallah bulan depan, mengenai doa daripada Nabi Allah Zakaria yang minta anak. Sampai berapa tahun, kapan Allah mengijabah itu lama sekali. Lama sekali dia doanya itu, doa sampai puluhan tahun baru dikabulkan oleh Allah. Pas sudah ratusan tahun baru dikabulkan oleh Allah, padahal dia seorang nabi. Nah ini padahal seorang nabi, puluhan tahun baru dikabulkan oleh Allah. Kita bukan seorang nabi, manusia kotor. Saking sayangnya Allah kepada kita, ketika kita minta, kalau itu memang udah bagus buat diri kita, ya seperti istri kita mau melahirkan biar lancar tanpa proses sesar, sekedar urut pakai selawatnya langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi kita masih jarang bersyukur, masih banyak mengeluh. Nah sementara seorang nabi yang sudah mulia di sisi Allah, coba puluhan tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah, baru memiliki anak namanya Yahya, enggak pernah mengeluh. Nah itu sebagai pelajaran buat diri kita. Itu yang rasa demikian. Insyaallah untuk kelanjutannya tentang proses daripada Nabi Allah Zakaria memiliki anak yang bernama Nabi Yahya. Nah itu ada dua nabi itu nanti, Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Nah itu sama-sama keajaiban. Ya, mungkin kalau ada sharing dia silakan. Baik, kalau tidak ada sharing kita tutup aja pengajian kita pada pagi hari ini. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, Allah itu maha kuasa. Sebagai penguat iman dengan menunjukkan keajaiban-keajaiban yang Allah kehendaki. Di balik semua yang ada di muka bumi ini, semua itu adalah adanya Allah, kehendak Allah. Nah itu yang mesti kita kuatkan keimanan kita. Yang kedua, berusahalah menerima apapun yang Allah karuniai kepada diri kita, terimalah dengan ikhlas dan lapang dada. Kenapa? Karena semua yang Allah berikan kepada diri kita, walaupun tidak sesuai dengan hati keinginan kita, tidak sesuai dengan rencana kita, itu pasti ada kebaikan buat diri kita. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu pada diri kita yang bisa mencelakai kita, tidak mungkin. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan kemudian mencelakai diri kita, itu akibat daripada hawa nafsu kita sendiri, bukan kehendak Allah, bukan keinginan Allah. Itu keinginan kita sehingga kita mudarat. Tapi kalau pemberian Allah walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita harapkan tidak sesuai, itu pasti mengandung manfaat yang luar biasa, kemaslahatan dunia ataupun di akhirat.
Gitu yang rasa demikian kesimpulan dari pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang soleh, orang yang imannya kuat, dan semoga menjadi hamba Allah yang muttaqin, dan semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang husnul khatimah, disayangi Allah, dirahmati Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. Wa sallim waradallahu ta'ala an sadatina wa ashab sadana Rasulillahi ta'ala ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم ما ربنا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.